Oke, hari ini kita mau langsung bedah dokumen penting nih. Judulnya Buku Saku Pengelolaan Kinerja Pengawas Sekolah. Ini versi terbaru 21 April 2025 dari Ditjen GTK Kemendikbudristek. Dan ini kayaknya bukan sekedar panduan biasa ya, tapi lebih ke peta jalan transformasi peran pengawas sekolah di era Merdeka Belajar. Misi kita hari ini, coba pahami pergeseran penting ini dan gimana sistem barunya coba mendukung itu semua untuk Anda. Oke, mari kita bongkar pelan-pelan ya. Sumber ini kelihatannya nunjukin ada perubahan yang lumayan besar. Mungkin dulu Anda atau kita semua sering lihat pengawas sekolah itu fokusnya lebih ke administrasi ya. Checklist ini, checklist itu, penilaian formal. Tapi sekarang kok kayaknya ada arah baru. Iya, tepat sekali. Bisa dibilang poin utamanya itu ya transformasi. Dari peran yang dulunya cenderung kayak pengendali administratif gitu, sekarang jadi pendamping strategis buat kepala sekolah. Buku saku ini bahkan secara gamblang nyebut peran baru, teman belajar, dan mitra strategis. Teman belajar, mitra strategis, itu gimana maksudnya? Jadi fokusnya itu geser. Bukan lagi cuma mengevaluasi kepatuhan aja, tapi lebih ke terlibat aktif, ikut cari solusi bareng gitu, buat ningkatin kualitas pembelajaran yang benar-benar fokus ke murid. Oh, jadi bukan model inspeksi lagi ya, tapi lebih kayak jadi rekan diskusi gitu. Misalnya pengawas nggak cuma ngecek RPP, tapi mungkin ikut duduk bareng kepala sekolah, lihat data, terus mikir bareng, gimana nih biar ngajarnya lebih kena ke siswa? Gitu kali ya prakteknya. Nah, itu contoh yang pas banget. Tujuannya juga jelas kok di buku saku ini, mewujudkan apa yang disebut sekolah yang kita cita-citakan. Ya tempat belajar yang aman, terus inklusif, bisa ngembangin potensi siswa sepenuhnya. Gurunya juga reflektif, kepemimpinannya kuat. Nah, pengawas sekolah ini diposisikan jadi salah satu kunci penting buat nyampe ke sana. Oke. Menarik. Terus gimana sistem pengelolaan kinerja yang baru ini dirancang buat benar-benar mendukung transformasi peran yang kedengarannya cukup ambisius ini? Apa aja sih elemen kuncinya? Ya, sistem pengelolaan kinerja yang baru ini memang didesain spesifik. Tujuannya biar kinerja pengawas sekolah itu nyambung gitu. Ada benang merahnya dan dampaknya langsung ke peningkatan kualitas sekolah binaan. Ada 3 pihak utama atau aktor lah ya yang terlibat dalam sistem ini. 3 pihak, siapa aja itu? Dan gimana mereka interaksinya dalam sistem ini? Pertama, jelas ya pengawas sekolah itu sendiri. Dia kan pegawai yang kinerjanya dikelola dan harapannya ditingkatkan. Kedua, ada pejabat penilai kinerja. Ini atasannya langsung pengawas. Bisa kepala dinas pendidikan, kepala cabang dinas, atau mungkin kasudin pendidikan ya, tergantung strukturnya. Tugasnya ya menetapkan ekspektasi di awal, terus nanti menilai di akhir periode. Nah, yang ketiga ini agak baru dan menarik, tim kinerja. Ini tim kecil, biasanya 3 orang, isinya bisa pejabat struktural lain atau bahkan pengawas sekolah senior lainnya. Tim ini dibentuk oleh pejabat penilai tadi. Peran mereka ini penting banget, bantu pejabat penilai buat memantau, membina, dan kasih masukan penilaian sepanjang tahun. Oh, ada tim kinerja ya? Jadi semacam support system gitu buat pejabat penilai, biar penilaiannya nggak cuma di akhir doang. Ya, bisa dibilang gitu. Sekaligus mendorong kolaborasi juga kan di tingkat dinas. Jadi nggak kerja sendiri-sendiri. Oke, strukturnya jadi lebih jelas nih. Ada pengawas, pejabat penilai, sama tim kinerja. Nah, sekarang pertanyaan intinya, apa sih yang dinilai? Gimana sistem ini mastiin fokusnya beneran ke kualitas pendampingan, bukan cuma ya nambahin kerjaan administrasi baru? Nah, ini dia intinya. Ada 4 variabel kinerja utama yang dilihat. Yang pertama, dan ini benar-benar jadi jantung perubahannya, adalah praktek kinerja. Di sini, pengawas sekolah diminta milih 1 aja fokus peningkatan. Dasarnya dari mana? Dari data rapor pendidikan sekolah binaannya. Anda tahu kan rapor pendidikan itu? Iya. Yang isinya potret mutu sekolah itu kan, hasil belajar siswa, survei lingkungan belajar, data guru. Betul. Nah, fokusnya bisa diambil dari indikator di situ. Misalnya kepemimpinan pembelajaran kepala sekolahnya, atau mungkin kualitas pembelajaran di kelas, bisa juga soal iklim sekolah, atau kualitas pengelolaan sekolahnya. Yang dinilai itu bukan cuma hasil akhirnya, tapi justru proses peningkatannya. Ada siklusnya yang jelas.
Mulai dari diskusi persiapan bareng atasan, terus pendampingan ke sekolahnya gimana, ada diskusi tindak lanjut, implementasi upaya tindak lanjut, sampai refleksi tindak lanjut. Penekanannya di situ, upaya refleksi, belajar sama adaptasi praktik pendampingannya. Wow, jadi beneran prosesnya ya. Proses bagaimana si pengawas mendampingi itu yang jadi sorotan utama di praktik kinerja ini. Bukan cuma target kuantitatifnya aja. Iya, betul sekali. Ini geserannya signifikan. Variabel kedua itu perilaku kerja. Ini acuannya ke core values ASN yang berakhlak itu loh. Loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, itu dia. Tapi ekspektasi perilakunya disesuaikan lagi dengan konteks tugas pengawas sekolah, jadi lebih spesifik. Ketiga, ada pengembangan kompetensi. Ini isinya kegiatan-kegiatan belajar, bisa mandiri, bisa terstruktur, yang dipilih pengawas sesuai kebutuhannya buat nguatin praktik kinerja dan perilaku kerjanya. Yang menarik di sini, penilaiannya bukan dari berapa banyak sertifikat yang dikumpulin, tapi lebih ke refleksi hasil belajarnya dan gimana itu ngaruh ke praktik kerjanya dia. Refleksi lagi ya kuncinya. Oke, terus variabel terakhir apa? Yang keempat, Dok, dokumen akuntabilitas. Ini sebenarnya dokumen-dokumen rutin aja sih, kayak rencana kerja tahunan, laporan pendampingan, gitu-gitu. Tapi ada poin penting banget nih. Dokumen ini nggak perlu diunggah ke platform digital. Cukup dikonfirmasi aja ketersediaannya sama atasan atau tim kinerja pas dibutuhin. Tujuannya jelas banget, ngurangin beban administrasi. Ini pasti banyak yang senang dengernya kan? Biar pengawas bisa fokus ke pendampingan yang substansial. Wah ya, itu pasti melegakan banget. Jadi, kalau ditarik benang merahnya nih, sistem baru ini intinya mencoba mengarahkan penilaian biar lebih otentik gitu ya. Melihat proses dan dampak nyata pendampingan ke sekolah dengan rapor pendidikan sebagai kompasnya. Tepat, fokusnya memang ke sana. Gimana pengawas itu secara konkret bantu kepala sekolah bikin perbaikan. Tentunya berdasarkan data dan kebutuhan unik sekolahnya. Ada juga upaya buat harmonisasi acuan kinerja secara nasional. Jadi harapannya semua daerah punya pemahaman yang sama dan bergerak ke arah peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Oke. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Intinya sistem baru ini adalah upaya serius ya untuk bikin peran pengawas sekolah itu jadi lebih relevan. Lebih terasa dampaknya ke pengalaman belajar siswa di sekolah binaan. Ini kayak usaha mindahin fokus gitu. Dari yang tadinya mungkin cuma mastiin prosedur diikuti, jadi lebih ke jadi mitra buat ningkatin mutu pembelajaran terus-menerus. Iya, betul. Dan yang juga patut dicatat menurut saya adalah gimana sistem ini tuh dirancang buat mendorong dialog sama refleksi yang berkelanjutan. Jadi bukan cuma kayak ritual penilaian di akhir tahun aja. Siklus praktik kinerja yang tadi kita bahas itu contoh bagus banget. Gimana proses belajar bareng antara pengawas, tim kinerja, sama pejabat penilai, itu jadi inti dari pengelolaan kinerjanya sendiri. Jadi ini soal perbaikan terus-menerus gitu. Menarik. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah atau dimanapun Anda mendengarkan. Dengan pergeseran peran pengawas sekolah jadi mitra strategis yang fokusnya ke pendampingan peningkatan kualitas pembelajaran berbasis data ini, kira-kira menurut Anda bagaimana ya ini bakal mengubah dinamika hubungan, mungkin juga keseimbangan kekuatan antara pengawas dan sekolah? Dan apa ya potensi dampak jangka panjangnya buat ekosistem pendidikan kita secara keseluruhan? Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.